Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pria bobol dan menguras uang kotak amal masjid di Kota Medan untuk beli sabu-sabu. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Deli Serdang memprotes mekanisme kenaikan pangkat yang dianggap tidak adil. Seorang pemuda di Kota Sibolga meregang nyawa di dalam masjid usai dianiaya. Kita ke informasi pertama. Sering menjual barang milik keluarga, 2 saudara kandung abang beradik di Batu Barat terlibat duel. Sang adik menganiaya abang menggunakan rantai dan parang hingga terluka parah. Perkelahian ini ternyata dilakukan oleh 2 saudara kandung abang beradik di Batu Bara. Rekaman video ini dibagikan oleh para tetangga. Terlihat sang abang mengalami luka parah setelah dianiaya sang adik. Kejadian ini diduga terpicu lantaran ulah sang abang yang kerap menjual barang harta benda dari berumah keluarga. Sang adik naik pitam dan memukul dengan rantai menggunakan parang untuk melukai sang abang di depan rumah mereka. Dalam kondisi luka parah, korban memeluk adiknya untuk meminta maaf. Berantem di sini. Habis itu kulerai, si adik balik bawa parang. Balik lari ke sini. Si kakak itu, si korban minta perlindungan ke aku. Udah dibacoknya, Pak. Masalah itu kalau dijelasin detail susah, Bang. Cuma intinya dia mau jual-jual barang di rumah mau dijual. Polisi telah menahan sang adik yang tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Sang abang kini mendapatkan perawatan intensif akibat luka parah di bagian kepala. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batu Bara. 1 dari 3 orang pelaku pencurian berjuluk Beca Hantu menangis minta ampun saat digiring petugas mengikuti rilis pengungkapan kasus di Mapolsek Medan Tembung. Tersangka mengaku menerima Rp130.000 dari hasil pencurian. Menangis ketakutan dan memohon ampun. Inilah yang bisa dilakukan salah satu pelaku becak hantu. Berry Prina, 19 tahun, menangis dan meminta ampun kepada petugas ketika digiring ke halaman depan Mapolsek Medan Tembung. Ia kini telah menjadi tersangka kasus pencurian stealing burger di Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung pada 25 Oktober lalu. Penangkapan tersangka diawali dari laporan korban yang menyertakan rekaman CCTV aksi pencurian yang viral di media sosial. Polisi menangkap pelaku di perumahan Mandala, Kecamatan Medan Tembung. Dan hasil pencurian juga digunakan untuk bermain futsal. Ada sebanyak 3 orang yang melakukan pencurian, namun masih 1 orang yang kita amankan. Dan barang buktinya seperti teman-teman sudah lihat, beca dan stealing yang dijual atau yang dicuri itu sudah akan dijual, namun sudah dihancurkan. Hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Sementara akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Viral sebuah video yang menampilkan keluhan seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Deli Serdang. Pesan yang disampaikan oleh bidan itu memprotes mekanisme kenaikan pangkat yang dianggap tidak adil dan tak transparan. Lapor Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, saya lagi Dinas Kesehatan kantor BKD Deli Serdang, Pak. Saya terkendala dengan kepangkatan saya, Pak. Video berdurasi 1 menit lebih ini memperlihatkan Farida Delina Purba, seorang bidan ASN yang bertugas di UPT Puskesmas Percut Seituan. Farida menyampaikan keluhan kepada Presiden Prabowo terkait hasil ujian kenaikan pangkat yang menurutnya tak transparan. Farida mengaku telah bekerja puluhan tahun sebagai ASN dan akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026 mendatang.
Namun hingga kini dirinya mengaku masih berada di golongan 2 dan mengalami kesulitan untuk naik pangkat. Menanggapi video tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Deli Serdang menegaskan dugaan adanya pungli atau tekanan dalam proses ujian kenaikan pangkat tidak benar. Menurut BKPSDM, ketidaklulusan Farida murni karena nilai ujian yang tidak memenuhi ambang batas kelulusan yang ditetapkan BKN. Yang disampaikan Ibu Farida, kami dari BKPSDM itu membantah dengan dugaan adanya pungli dan juga dipersulit dalam hal kenaikan pangkat. Dasarnya karena setiap aturannya sudah ada di BKN dan juga ada di aturan kepegawaian. Kemudian juga tadi kami sampaikan bahwa syarat kenaikan pangkat harus melalui ujian. Ujian diselenggarakan oleh BKN dan ternyata nilai Bu Farida tidak memenuhi dari ambang batas yang sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Berarti ini BKN Bang ya yang buat ujiannya ya? Yang melaksanakan ujiannya BKN. Kita mengusulkan peserta dan BKN yang melaksanakan, nilainya keluar, kita lihat nilai ambang batasnya. Terkait dengan dugaan pungli atau pemerasan yang dilakukan Farida, pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap instansi maupun Farida. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sudah berpura-pura sholat demi mencuri kotak amal, tetap saja ujung-ujungnya tertangkap. Parahnya lagi dan bikin geleng-geleng kepala. Uang hasil curian dipakai pelaku untuk membeli sabu-sabu. Rekaman CCTV jelas sekali. Pria ini membobol dan menguras uang kotak amal di Masjid Al-Barkah yang berada di Jalan Gelugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Aksi pencurian kotak amal ini diduga usai pelaku melaksanakan sholat. Video CCTV pencurian kotak amal menjadi acuan polisi memburu pelaku. Sepandai-pandainya pelaku bersembunyi, polisi dapat menentukan dan menangkapnya. Unit Reskrim menangkap pelaku berinisial E di lokasi persembunyiannya di Gelugur Darat 2. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku telah membobol dan mencuri uang isi kotak amal sebanyak 3 kali. Modusnya, pelaku berpura-pura sholat di masjid lalu membaca situasi. Setelah aman, pria berusia 49 tahun ini menguras isi kotak amal lalu kabur. Miris dan benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Pelaku juga mengaku uang hasil mencuri kotak amal dibelikan sabu-sabu. 3 kali melakukan pencurian kotak amal dengan modus sholat. Sekali gagal, 2 kali berhasil dan yang ketiga tertangkap. Uangnya digunakan untuk apa, Pak? Dari hasil keterangan yang kita simpulkan, uang yang dipergunakan yang didapat dari kotak amal membeli sabu dan membayar uang kontrak rumah. Kini pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijebloskan ke sel tahanan Polsek Medan Timur dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.